Assalamualaikum, sehat-sehat ya semua ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Apa sih hukum Archimedes itu? Ini ada sebuah benda ketika ditimbang di udara beratnya 50 Newton, tapi ketika ditimbang di dalam air beratnya menjadi 35 Newton. Kita lihat ternyata pada saat ditimbang di dalam air beratnya lebih ringan ya. Kita lihat ada 15 Newton yang hilang pada saat dia ditimbang di dalam air. 15 Newton itu kemana? 15 Newton itulah gaya yang diberikan oleh air kepada benda ini. Arahnya ke atas, kalau berat kan arahnya ke bawah ya. Sehingga seolah-olah beratnya hanya tinggal 35 Newton. Kalau yang di sini, ini sama tadinya bendanya di udara kemudian dimasukkan ke dalam air. Airnya diisi penuh ya, terus disediakan wadah untuk menampung tumpahan air yang keluar dari wadah ini. Karena wadahnya berisi penuh, maka ketika dimasukkan suatu benda, maka pasti akan ada cairan yang pindah. Nah, beratnya cairan atau fluida yang pindah ke dalam inilah yang disebut sebagai gaya ke atas, sama dengan ini tadi. Ini tadi ada 15 Newton ya, yang 15 Newton tuh gaya ke atas yang diberikan oleh air kepada benda, sehingga yang tadinya 50 menjadi 35. 15 Newton di sini. Kalau misalnya ini tadi memungkinkan tumpah seperti yang di sini, maka yang 15 Newton itu sama dengan beratnya benda fluida yang tumpah ini. Oleh Archimedes, fenomena ini dibuat dalam sebuah hukum Archimedes namanya ya, karena dia yang menemukan. Archimedes ini adalah ilmuwan asal Yunani. Jadi dirumuskan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian ke dalam suatu zat cair atau suatu fluida itu akan mendapat gaya ke atas sebesar ini ya, sebesar berat fluida yang dipindahkan. Ini, jadi seberat ini. Inilah gaya ke atasnya. Jadi gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda yang dimasukkan baik seluruhnya maupun sebagian ke dalam fluida itu besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Paham ya? Selanjutnya, nah ini. Jadi pada saat suatu benda dimasukkan ke dalam fluida, baik sebagian maupun seluruhnya, maka volume zat cair yang dipindahkan itu akan sama dengan besarnya volume benda yang masuk ke dalam fluida atau zat cair itu. Nah, dalam keadaan seimbang, maka FA, gaya ke atas itu nilainya sama dengan gaya beratnya. Ini ya, jadi kalau ada satu benda dimasukkan ke dalam fluida, ini akan ada gaya berat, akan ada gaya ke atas. Ini kalau bendanya diam saja, maka gaya ke atasnya itu nilainya sama dengan gaya beratnya si benda ini. Nah, hukum Archimedes tadi, kalau mau kita hitung, maka bisa menghitung dengan cara ini, menyelisihkan berat benda di udara, yang gambar tadi ya, menyelisihkan berat benda di udara dengan berat benda di air. Nah, selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di air itulah besarnya gaya ke atas. Atau, kalau berdasarkan hukum Archimedes tadi, bahwa gaya ke atas yang dialami suatu benda yang dimasukkan ke dalam fluida itu nilainya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, berat fluida yang dipindahkan itu kan massa fluida, massa cair ini ya, kali dengan percepatan gravitasi. Nah, massa cair itu kan sama dengan rho dikali V. Dari konsep awal bahwa rho sama dengan massa per volume, maka massa sama dengan rho, massa jenis, dikali volume. G-nya tetap G. Atau dituliskan jadi ini, FA, gaya ke atas itu bisa sama dengan rho kali volume zat cair dikali G. Atau ada yang nulisnya rho GV. Ya. Jadi sekali lagi gaya ke atas bisa dihitung dengan menyelisihkan gaya berat di udara dengan berat di air di dalam fluida ya, atau bisa juga dengan menghitung beratnya fluida yang dipindahkan. Nah, ini keterangannya, FA itu gaya ke atas, volume C itu volume zat cair yang dipindahkan, rho itu massa jenis zat cairnya, G-nya percepatan gravitasi. Nah, berdasarkan gaya Archimedes gitu ya, maka kalau suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, itu akan ada 3 kemungkinan yang dialami oleh si benda itu dalam zat cair. Dia bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Ini mengapung ya, ini melayang, ini tenggelam.
Apa itu mengapung? Kenapa benda bisa mengapung? Ya, kita lihat ini nelayan yang di atas perahu itu dia bisa mengapung di atas air. Kenapa? Nah, kita lihat nelayan ini punya gaya berat ya sebesar M kali G, massa benda dikali percepatan gravitasi. Kemudian oleh fluida ya, ini ada anggaplah air laut gitu ya, itu memberikan gaya ke atas sebesar FA. Nah, karena nelayan ini posisinya sudah diam, berarti sudah dalam keadaan seimbang, dibuatkan dalam persamaan matematis seperti ini ya. Kalau benda ini mengapung, itu berarti gaya beratnya si benda itu lebih kecil dari gaya ke atasnya. Nah, jadi persamaannya jadi seperti ini. Massa bendanya dikali percepatan gravitasi itu lebih kecil dari itu massa zat cair yang dipindahkan kali percepatan gravitasi. Nah, massa zat cair itu kan bisa rho kali volume zat cair ya. Tinggal diturunkan saja karena sama-sama G, tinggal rho benda kali volume benda itu lebih kecil nilainya dari rho zat cair dikali volume zat cair. Ya, jadi syaratnya supaya benda bisa mengapung adalah massa jenisnya si benda itu harus lebih kecil dari massa jenisnya zat cair. Berarti ini kejadiannya ada di kapal. Apa yang dibuat supaya si kapal ini bisa terapung di atas air. Nah, konsepnya adalah bahwa massa jenis benda yang di atas zat cair itu harus lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Ulang ya, jadi massa jenis kapalnya itu harus lebih kecil dari massa jenis air laut supaya kapal bisa terapung. Bagaimana supaya lebih kecil massa jenisnya? Massa jenis itu kan massa per volume, ya, ukuran massa per volumenya. Jadi kalau kerapatannya kecil, ya berarti nanti massa jenisnya jadi kecil. Kalau jumlah massa dalam suatu volumenya tertentu itu kecil, maka massa jenisnya akan kecil kan. Nah, untuk membuat seperti itu, maka yang dilakukan bisa dua macam. Yang pertama, memperbanyak ruangan-ruangan kapal sehingga memperkecil massa jenisnya kapal ya, ukuran massa per volumenya itu jadi lebih kecil. Kemudian yang kedua, supaya dia bisa terapung, kan untuk supaya gaya ke atasnya besar itu kan fluida yang dipindahkannya harus besar. Nah, cara membuat fluida yang dipindahkan harus besar itu salah satunya dengan bentuk kapalnya yang juga lebar dan agak melengkung seperti itu ya. Jadi dia bisa memindahkan fluidanya lebih banyak. Kalau dia berhasil memindahkan fluida lebih banyak, berarti itu kan gaya ke atasnya akan jadi lebih besar. Nah, terus air laut itu kandungan garamnya kan juga tinggi. Jadi massa jenis air laut itu juga besar. Jadi kalau kapal ini kita pindahkan ke dalam air sungai yang yang tawar, masih mungkin akan tenggelam karena massa jenis air yang tawar itu lebih kecil dibandingkan massa jenis air laut. Ini keterangannya. Selanjutnya benda melayang. Ini contohnya penyelam ya, dia bisa melayang di atas air. Ini ada gaya beratnya dan gaya ke atasnya yang dialami oleh penyelam. Nah, untuk bisa melayang, gaya beratnya itu harus sama dengan gaya ke atasnya. Ya, gaya berat MB kali G, ya, massa benda kali percepatan gravitasi, dan seterusnya. Kemudian ini ya, tinggal diturunkan saja. Nah, tapi volume zat cair yang dipindahkan, itu nilainya kan sama dengan volume benda yang masuk. Jadi karena bendanya ini masuk seluruhnya, maka volume benda di sini, ya, volume zat cair di sini, itu nilainya sama dengan volume bendanya. Karena ini sama, volume benda dengan volume zat cairnya, berarti kan massa jenis zat cairnya nanti akhirnya nilainya akan sama dengan massa jenis bendanya. Nah, itulah syarat yang harus terpenuhi agar benda itu dapat melayang di atas air. Selanjutnya benda tenggelam. Ini ada sebuah benda dimasukkan ke dalam air dan dia tenggelam seluruhnya ke dalam air ya. Maka benda ini punya gaya berat MB kali G, kemudian dia mengalami gaya ke atas. Nah, secara matematis dituliskan ini berkebalikan dengan benda yang mengapung di atas air.
benda yang tenggelam di dalam air itu gaya beratnya lebih besar dari gaya ke atasnya. Pada kondisi benda tenggelam itu massa jenis bendanya pasti lebih besar dari massa jenis zat cairnya. Ini kalau bendanya ini menempel di dalam dasar wadah, ya, maka pasti akan ada gaya lain selain gaya berat dengan gaya ke atasnya. Karena ini kalau misalnya tidak ada dasarnya ini, dia pasti akan turun terus gitu kan. Tapi karena bertemu dengan satu dasar wadah, maka dia akan berhenti. Nah, pasti ada sesuatu kan di situ. Apa? Yaitu gaya normal. Kita sudah belajar gaya normal. Jadi gaya normal bekerjanya juga ke arah atas. Nah, kalau ini posisinya sudah seimbang, ini kan sudah seimbang nih dalam posisi diam, seimbang statis namanya. Maka berlaku gaya normal ditambah gaya ke atas itu sama dengan gaya beratnya. Nah, lalu bagaimana penerapan hukum Archimedes dalam misalnya kita ambil yang kapal selam. Kapal selam itu kan dia bisa melayang, bisa terapung, bisa tenggelam di dasar air. Nah, bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Ya, maka diatur sedemikian rupa sehingga didesain dalam kapal selam itu ada sebuah rongga yang bisa diisi zat cair dan bisa dikosongkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal. Ini ada sebuah benda yang kalau ditimbang di udara beratnya 60 Newton, terus kalau ditimbang di dalam air seolah-olah menjadi 36 Newton. Kemudian, jika massa jenis airnya 1 gram per cm kubik, tentukanlah massa jenis benda tersebut. Nah, yang diketahuinya, berat benda di udaranya 60, berat benda di airnya 36 Newton, rho airnya 10 pangkat 3. Kita rubah ya satuannya konversikan dari gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik, jadi dari 1 menjadi 10 pangkat 3. Karena yang ditanyakan adalah massa jenis benda, rho B ya, massa jenis benda itu sama dengan massa benda per volume benda kan? Nah, berarti kita harus menghitung, untuk bisa menghitung ini kita harus tahu data berapa massa bendanya dan berapa volume bendanya. Massa benda bisa dihitung dari mana? Oke, massa benda itu bisa dihitung dari berat benda di udara. Kan berat benda di udara itu berat yang sesungguhnya ya. Jadi W itu kan sama dengan M kali G. Berat benda itu sama dengan massa benda dikali G. Maka massa bendanya bisa dihitung dengan berat benda di udara dibagi dengan percepatan gravitasi. Massa bendanya adalah 6 kg atau 6.000 gram. Ini sudah ada datanya. Tinggal kita hitung volume bendanya. Ya, volume benda dihitung dari mana? Volume benda itu karena ini bendanya masuk seluruhnya ke dalam zat cair ya, berarti volume benda itu sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Nah, volume fluida yang dipindahkan dicarinya dari mana? Dari gaya ke atas. Gaya ke atas itu Fa sama dengan rho zat cair dikali volume zat cair yang dipindahkan dikali percepatan gravitasi. Nah, volume zat cair yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang masuk toh. Jadi kalau ini nanti ketemu, Vc-nya ini ketemu, berarti Vb nilainya sama dengan Vb-nya. Gitu. Nah, untuk mencari Vc, volume zat cair yang dipindahkan, kita harus tahu berapa besarnya gaya ke atas, rho zat cair, dan G-nya. Rho zat cairnya sudah diketahui, G-nya 10. Berarti tinggal gaya ke atas, toh? Nah, gaya ke atasnya dapat dari mana? Ya, berat di udara kan 60, berat di dalam zat cairnya 36. Jadi di sini ada selisih 24. Nah, itulah gaya ke atasnya. Masukkan ke sini, ya. Nah, dapatlah volume zat cair yang dipindahkan itu adalah 2400 cm kubik. Volume ini sama dengan volume bendanya. Nah, dari sini maka rho B itu bisa kita hitung. Jadi rho B-nya sama dengan massa benda per volume benda kan? Sama dengan tadi massa bendanya 6000, terus volume bendanya 2400 cm kubik. Sehingga kalau dihitung dapatlah nilainya 2,5 gram per cm kubik. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan jadi lebih mudah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya.
Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.